Halo guys, ini kita sekarang lagi di posko relawan bonek disaster team. Kita akan membahas gimana peran relawan dalam menangani bencana tanah longsor. Yuk simak videonya. Permisi Mas, di sini saya dari mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Di sini saya izin untuk mewawancarai Masnya. Kalau boleh tahu Masnya dengan Mas siapa dan dari mana? Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya Rizky Aminullah, kalau biasanya dipanggil Mas Jiki, dari organisasi Bonek Disaster Response Team, lebih tepatnya di dunia kemanusiaan dari supporter. Pernah menjadi relawan itu berapa lama Mas? Selama saya menjadi relawan itu memang dari 2018 ya, kalau untuk yang terjun ke bencanaan yang nasional. Kalau sebelumnya juga udah terjun tapi enggak yang di bencana nasional. Kontribusi mungkin dari bencana apa aja Mas yang pernah ditanganin atau terjun langsung? Kalau yang pernah saya alami dari bencana Palu 2018, sebelumnya juga Lombok yang gempa. Jadi Palu itu likuifaksi, tsunami sama gempa. Terus di Semeru erupsi juga pernah. Terus di Cianjur itu tanah longsor sama gempa juga pernah. Terus di Nganjuk tanah longsor juga pernah. Terus ke banjir juga pernah ya, banjir ya kebanyakan evakuasi seperti itu sih. Samanya ada yang water rescue sama jungle rescue juga pernah. Untuk yang tanah longsor sendiri berarti cuma dua aja Mas ya, yang dari yang Cilacap sama. Kalau Cilacap kemarin baru-baru ini kan ada Cilacap sama Banjarnegara. Iya. Nah, untuk tim kami memang tidak membantu langsung di lokasi ya kan, tapi pemantauan dan komunikasi di lapangan sama di posko ini. Kalau untuk yang pernah saya terjunkan sendiri itu pernah di Cianjur. Di Cianjur. Ya. Dan peran apa saja yang Mas Jiki lakukan pada saat bencana tersebut Mas? Ketika di bencana itu nggak hanya sekedar kita menolong orang atau kita mengevakuasi orang, kan tapi di lapangan kita juga harus safety diri. Namanya harus APD on, ya kan? Aman diri, aman lingkungan, aman korban, seperti itu. Biasanya jadi relawan itu ngelakuin apa aja sih? Mulai dari sebelum bencana terjadi, pas bencananya, dan setelah bencananya selesai. Okay. Jadi kayak tahap-tahapannya. Ya. Nah, kalau di BDRT sendiri, di Bonek Disaster Response Team sendiri itu kan kita menjadi potensi Basarnas. Lah, potensi Basarnas itu apa? Potensi Basarnas itu relawan yang udah ada sertifikasi atau kepelatihan sama Basarnas. Akan tapi di situ juga kita membantunya di pengevakuasian. Biasanya ada 3 tahap. Tahap pertama apa? Asesmen, tahap evakuasi, terus sama tahap rekom. Tahap rekom ini biasanya di teman-teman BPD provinsi atau kota kabupaten, dan mereka yang membantu di pengungsian. Sedangkan kalau kita biasanya lebih awal di evakuasi dulu, baru lanjut ke tahap rekom, yaitu di teman-teman atau di masyarakat atau korban tadi, seperti itulah. Ketika kita mau berangkat ke tempat bencana, kita harus asesmen dulu. Nah, di sana berapa korban, di sana berapa rumah yang hilang atau tertimbun ketika longsor. Terus di sana pun juga gimana untuk medannya, ya kan? Banyak beberapa medan-medan yang sulit itu seperti halnya apa? Tanah ini masih bergerak, ya kan? Terus ada longsoran susulan seperti itu, ya kan. Jadi awal kita asesmen, nomor 2 baru kita ketika ada besar baru kita evakuasi, baru tahap ketiga kita tahap rekon untuk ke
korban-korban yang ada di pengungsian seperti itu. Waktu pertama kali tiba di lokasi longsor, biasanya hal pertama apa yang dilakuin? Kalau dari organisasi kami, ketika datang di tempat longsor, kita harus konfirmasi kepada tim Basarnas tadi. Jadi dari tim Basarnas kita konfirmasi bahwasanya berapa tim dari tim kita, berapa orang, spesifikasinya apa saja, terus baru nanti diplotting sama posko dari Basarnas sendiri. Biasanya itu ada posko induk, posko SAR gitu kan. Ada kalau biasanya di kampus itu ada registrasinya lah seperti itu. Jadi kita masuk itu nggak hanya sekedar masuk, kita juga terkonfirmasi dan teridentifikasi bahwasanya kita relawan dari Surabaya yang ingin membantu dan punya spesifikasi seperti ini seperti itu sih. Saya akan bertanya, merupakan tahap penanganan bencana yang pernah melakukan tadi misalnya bencana tanah longsor, mengatasi apa saja yang dilakukan oleh riwayat Sama? Mitigasi. Nah, kita mitigasi bencana itu ketika udah sampai ya, tadi kan udah sampai nih, baru kita mitigasi bencana itu kita lihat di area yang kita seru itu namanya Search and Rescue Unit ya kan. Ketika kita diplotting di satu titik, kita harus mitigasi bencana dulu. Ketika kita mau ngevakuasi di tempat longsor, mana untuk tempat escape kita, mana ya tadi yang saya bilang aman diri, kita amannya di mana. Meskipun kita mengevakuasi korban itu di reruntuhan atau tertimbun lumpur itu atau tanah itu kan, kita harus tahu ketika ada susulan kita harus escape-nya di mana seperti itu. Jadi yang namanya mitigasi bencana itu kita mengamati sekeliling di tempat lokasi apa aja yang membuat entah itu ada susulan, entah itu ada bencana yang tidak terduga atau apa aja. misalnya peralatan apa saja yang menurut Anda paling penting untuk dibawa saat melakukan penanganan darurat di lokasi tanah longsor? Kalau ketika tanah longsor nih ya, kita yang selalu APD on itu dari atas ada kepala, itu ada helm sama headlamp itu untuk menyinari. Terus di badan kita harus pakai baju PDL, kita pakai baju lapangan, sama ada latex sama handscoon itu di double sama sarung tangan. Nah, pakai sarung tangan nanti sepatunya lah kita harus pakai celana yang panjang. Nah, sepatu ini juga pakai sepatu boot seperti itu. Lah, gunanya apa APD on itu? Dan juga jangan lupa pakai masker, karena kita nggak tahu nanti setelah evakuasi itu apakah kita menemukan korban di situ, ya kan? Terus kenapa kok pakai sepatu boot? Karena kan untuk akses kita ke jalan lumpur atau akses kita ke tanah longsor itu juga enak seperti itu. Harus memakai APD yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selain APD on, kita juga membawa alat-alat. Biasanya apa aja? Kalau alat manual biasanya ada yang untuk pemotong bangunan, untuk penggali lumpur tersebut, dan seperti kayak cangkul atau hal yang lain seperti itu sih. Karena sih Mas Syikri menilai kondisi korban seperti korban yang kena reruntuhan material itu saat melakukan pertolongan pertama. Ini untuk yang korban yang hidup ya, katakan? Iya, yang kayak kena reruntuhan terus kayak ketimpa. Kalau ketika kita menemukan korban yang masih hijau, kode hijau itu korban yang masih hidup, yang bisa diselamatkan, ataupun kode merah itu korban yang bisa diselamatkan, tapi nyawanya emergency ya kan, emergency. Sebisa mungkin itu tadi, kita harus aman diri dulu. Meskipun kita menolong orang, yang kita utamakan adalah menyelamatkan diri kita dulu. Sebelum kita menyelamatkan orang, kita harus menyelamatkan diri kita. Jangan sampai kita menambah korban seperti itu kan. Kalau kita harus mitigasi tadi, kita lihat di area tersebut
dia ini katakanlah tertimpa apa, katakan tertimpa reruntuhan itu di kakinya, gimana caranya kita mengevakuasi, gimana cara kita menenangkan dulu yang penting, ya kan, kita berkomunikasi sama korban, kita tenangkan dulu korban, baru kita selamatkan. Gimana caranya untuk di area sekitar korban tadi aman, yang tadi aman diri dulu untuk penolong, aman lingkungan bagi korban, dan baru aman korban, seperti itu. Apakah ada koordinasi dengan tim lain selama proses evakuasi tersebut? Nah, ketika di lapangan kita sebagai potensi Basarnas, otomatis dari tim DDRT sendiri itu di bawah naungan Basarnas. Ketika Basarnas membutuhkan spesifikasi ABCDFG, kita bantu. Ketika mereka dia minta bantuan ini, kita bantu. Jadi ketika di lapangan nggak ada relawan atau apapun itu berjalan sendiri, karena semua tadi terkoordinir sama Basarnas ketika ada di lapangan, ketika evakuasi seperti itu. Kalau ketika pas waktu di lapangan itu untuk ke mana, ke pengungsian, itu sesuai dengan relawan-relawan sendiri. Nah, relawan sendiri itu juga silakan untuk membantu hal apapun, entah itu ngasih logistik, entah itu hanya ngasih edukasi atau apa, trauma healing, ya kan. Masih korban-korban yang selamat ini juga kan masih mempunyai trauma seperti itu macam-macam banyaknya seperti itu. Jadi relawan ini tuh di bawah naungan Basarnas ya, koordinasi di bawah naungan Basarnas. Kalau BDRT sendiri menjadi potensi Basarnas, kita di bawah naungan koordinasi sama Basarnas gitu. Mungkin dari beberapa bencana tersebut pada saat melakukan evakuasi pastikan ada tantangan nih. Nah, menurut Mas itu apa sih tantangan yang Anda hadapi pada saat melakukan evakuasi korban tanah longsor tersebut? Kalau di kita di pas ketika evakuasi, tantangannya itu tadi, ketika tanah ini masih bergerak, ketika lokasi ini masih ada gempa susulan atau apapun, itu yang membuat tantangan kita. Dalam artian ketika kita menolong pun ada apa ya, bencana susulan, ya kan, itu menjadi tantangan kita yang utama, ya kan. Saya udah beberapa kali seperti itu soalnya. Juga ketika mau ngevakuasi pun ada susulan gempa, ada longsor susulan. Nah, itu otomatis tadi yang sebelumnya saya bilang bahwasanya kita harus mitigasi bencana dulu. Ketika ada susulan, escape-nya kemana, larinya kemana, seperti itu. Nah, ketika ada di lapangan, mau nggak mau kita harus, namanya juga relawan ya, mau nggak mau udah nyawa kita taruhannya gitu loh. Semua orang menghindar dari tempat bencana, akan tapi untuk relawan tersebut malah mendekati atau menolong orang-orang yang bencana itu. Yang pertama. Yang kedua, untuk tantangannya apa? Di tempat bencana biasanya itu banyak warga atau keluarga atau para wisatawan ya, menurut saya, yang mendekat ke tempat-tempat bencana, yang ingin eksis, kepingin ngevideo, ngefoto untuk tempat bencana. Padahal di area ring 1 atau di area tersebut masih zona merah, yang masih belum aman seperti itu. Itu yang sering kali kita ketika ngevakuasi itu masih terhalang, bukan terhalang ya. Kita mau ngevakuasi korban nih ke tempat ambulan, ya kan, itu kan pasti ada korban yang nge-video, yang nge-foto, apapun yang mungkin dia itu dari keluarga korban atau dia ini hanya sekedar wartawan botrek yang kepingin mencari update story atau insta story seperti itu. Terus sebelum kita melakukan evakuasi kan kita harus mengamankan diri dahulu ya, agar yang dievakuasi tidak dievakuasi gitu. Nah, terus bagaimana cara Anda memastikan keamanan diri dan tim sebelum melakukan evakuasi korban di area yang masih rawan longsor? Nah, itu tadi kembali lagi kayak yang saya bilang tadi, adanya mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu apa? Kita harus tahu di area tersebut gitu loh. Ketika katakanlah di area sektor sini ini masih ada tanah yang putusnya belum sempurna, ya kan,
otomatis nanti dikasih polis lem. Nah sama tim dari Basarnas pun pasti udah ngamatin gitu loh. Titik-titik ini rawan ketika ada gempa susulan atau ketika ada getaran, ini pasti akan tanyanya bergerak. Untuk gimana caranya kita lebih mengetahui tentang gimana sih cara area aman, area hijau dari ring 1 yang ring merah tadi. Yaitu tadi kita harus tahu dulu sebelum kita menolong, kita harus tahu dulu tanah ini ketika longsoran ini terjadi, ketika kita katakanlah kita udah di atas, kita harus dari mana? Katakan kalau longsor pasti turun semuanya, ya kan? Ada yang turun, ada yang nimpa lagi, yang dari atas bisa lagi, ya kan? Tanah yang kita pijak ini nggak lari, akan tapi tanah yang di atasnya bisa jadi yang turun. Apa sih pengalaman Bapak waktu terjun di lokasi tanah longsor tersebut? Adakah pengalaman yang berkesan atau gimana gitu? Ya itu kalau untuk kita sebagai penolong ya gimana ya, kesannya apa ya, gak ada kesan menurut saya, tapi lebih tepatnya kita nggak rela lah, atau kita lebih sakit lihatnya ketika itu kayak maaf ya, kayak di pengungsian melihat mereka yang masih ingat tentang hal itu, ya kan, adik-adik kecil yang daya ingatnya lebih jernih daripada yang udah dewasa, itu kan membuat mereka terngiang-ngiang seperti itu. Yang menjadi kesan itu kan sampai gimana cara menghapus memorial mereka dari bencana tersebut, ya kan. Dia yang kehilangan orang tua, apalagi ketika di depan matanya sendiri, ya kan. Kalau hilang orang tua di tempat bencana, menurut saya itu sangat menyedihkan. Ini kan proses wawancara kita merupakan salah satu tahapan dari tugas mata kuliah keperawatan bencana. Keperawatan. Ada sarannya nggak buat kita sebagai tenaga kesehatan, terkhususnya perawat di sini, agar bisa turut serta dalam berkontribusi atau bisa menjadi seorang perawat yang mampu memberikan pertolongan, memberikan kontribusi kepada daerah bencana, korban atau masyarakat yang ini yang membutuhkan ya. Kalau di BDRT sendiri kan juga ada meskipun kita kemanusiaan itu nggak hanya di pertolongan di tempat bencana, akan tapi BDRT sendiri ada tim kesehatannya juga. Tim kesehatan ketika di lapangan itu ngapain? Nah, ketika mengevakuasi korban atau katakanlah gempa, ya kan, ketika gempa itu perawat atau dokter biasanya kita standby kan, karena itu tadi meskipun itu korban ini masih hijau atau survivor ini masih hijau, kita nggak tahu ketika ada reruntuhan yang menimpa mereka itu apakah ada dislok, apakah ada patah tulang, lah fraktur. Itu kan yang mengetahui tentang hal itu orang visio, orang perawat, sama orang dokter kan, seperti itu. Lah kenapa mereka juga harus berkontribusi dan harus mendampingi teman-teman evakuasi? Karena itu juga penting gitu kan. Meskipun kita sebagai rescuer itu juga udah mengetahui tentang hal itu, kita juga harus butuh teman-teman perawat sama teman-teman kedokteran ini juga untuk mendampingi juga. Nggak harus terjun di ring satunya, akan tapi standby di area hijau. Ketika dievakuasi korban, nanti langsung ditangani, entah itu langsung diinfus kah, entah itu mohon maaf ketika kita reruntuhan terus dia nggak bisa ditolong, ketika itu harus diamputasi, gimana caranya, ya udah diamputasi, yang penting jauh dari kata hilang nyawa, seperti itu. Mungkin terima kasih Mas Siki, sama-sama dari saya dan teman-teman izin untuk